Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita semua pasti ada dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat semuanya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kakak mau ngajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, yuk semuanya berdiri, kalau yang masih duduk berdiri, kita mau semangat, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Musik! Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Tepuk tangannya seperti kakak ya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Yeay. Adik-adik Rocky, sebelum kita mendengarkan firman, kakak mau ajak kita menyiapkan hati kita dan kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang
Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kakak yang akan membagikan firman Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Elda. Hari ini Kak Elda mau sharing tentang temanya adalah sumber hidup kita. Yuk adik-adik, dengan semangat kita katakan sumber hidup kita. Adik-adik tahu siapa yang menciptakan dunia ini? Iya betul, yang menciptakan dunia ini, semua ciptaan yang ada di dunia ini, hewan, tumbuhan, manusia adalah Allah, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah anak Allah, Dia yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Dan Dia yang menghembuskan nafas kepada manusia pertama yang diciptakannya. Siapa namanya? Adam, betul. Sehingga Adam jadi hidup, padahal dibentuk dari debu tanah loh adik-adik. Nah, Tuhan Yesus, Allah Bapa sudah ada sejak semula dan sampai sekarang. Dia, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Gak ada yang tercipta tanpa Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada yang masih ingat cerita Lazarus minggu-minggu lalu? Betul, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Wah luar biasa banget ya ceritanya. Kak Elda juga terkagum-kagum dengan cerita ini. Nah adik-adik, tahu kenapa Tuhan Yesus tuh terkesan menunda loh kedatangannya untuk menjenguk Lazarus? Itu karena Dia ingin menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Karena pada waktu itu masih banyak juga yang meragukan, Dia benar Mesias bukan ya? Nah Dia mau menyatakan kemuliaan Tuhan lewat mujizat yang Dia lakukan, membangkitkan Lazarus. Nah sungguh waktu yang sangat sempurna adik-adik. Waktu itu Lazarus sudah mati dan Tuhan Yesus datang dan Dia melakukan mujizat. Kenapa? Karena Dialah sumber kehidupan Lazarus. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Dialah sang kebangkitan itu sendiri. Di Alkitab dikatakan Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Itulah yang dialami oleh Lazarus. Meskipun dia mati secara fisik dan dibangkitkan secara fisik, kita adik-adik nanti akan dibangkitkan kembali dan akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Elda akan sharing tentang petunjuk jalan. Petunjuk jalan yang pertama adalah persiapan penguburan. Petunjuk jalan yang pertama adalah persiapan penguburan. Adik-adik tahu
Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian itu salah satunya juga untuk mempersiapkan penguburannya Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus datang mengunjungi Maria dan Marta dan juga Lazarus. Adik-adik tahu, Maria memilih untuk duduk dekat dengan Tuhan Yesus. Apa ya yang dilakukannya? Coba ada yang tahu? Ya, Maria memilih untuk mendengarkan apa yang jadi isi hatinya Tuhan Yesus. Apa yang jadi ajarannya Tuhan Yesus. Pada waktu itu Marta sibuk, dia siapin makanan, sibuk banget untuk melayani orang-orang yang datang. Tapi Maria memilih hal yang terpenting adik-adik, yaitu dekat dengan Tuhan Yesus ya. Nah, setelah itu terjadilah yang Lazarus mati, kemudian dibangkitkan. Tuhan Yesus pun datang kembali mengunjungi. Maria pun tetap sama, dia datang untuk dekat dengan Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus, dan bahkan dia menuangi kaki Tuhan Yesus dengan parfum yang mahal. Sampai-sampai muridnya yang namanya Yudas itu gak suka, langsung bilang, kok parfum mahal dibuang-buang, lebih baik uangnya dikasih ke orang-orang miskin. Tapi Tuhan Yesus membela Maria. Dia katakan bahwa yang dilakukan Maria adalah persiapan untuk penguburan Tuhan Yesus. Jadi petunjuk jalan yang pertama adalah persiapan penguburannya. Kemudian petunjuk jalan yang kedua apa ya? Petunjuk jalan yang kedua adalah gembala yang baik memberikan nyawanya. Tuhan Yesus disebut gembala yang baik. Kalau gitu siapa ya dombanya? Kita dombanya. Kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Ya, dia mati di kayu salib untuk menebus kesalahan kita semua, dosa kita semua. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah loh adik-adik, tapi Tuhan Yesus rela karena dia adalah gembala yang baik ya. Nah, dia melakukan itu karena dia taat dan dia tahu bahwa itu adalah kehendak Bapanya ya. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan memberikan nyawanya. Itu adalah petunjuk jalan yang kedua. Petunjuk jalan yang ketiga apa ya? Petunjuk jalan yang ketiga, kebangkitan dan hidup. Ayo adik-adik kita sama-sama bilang 1, 2, 3. Kebangkitan dan hidup. Meskipun Lazarus mati, perkataan Tuhan Yesus sungguh benar. Sahabat yang sakit tidak berakhir dengan kematian. Lazarus berakhir dengan dia hidup kembali, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, inilah yang membawa kemuliaan. Tuhan Yesus jadi dimuliakan, orang-orang jadi percaya, wah ternyata Tuhan Yesus ini benar-benar Mesias, kita harus percaya sama dia. Nah, setelah Yesus mati di salib pun, dia dikapani, dia diletakkan di dalam gua. Selanjutnya apa yang terjadi? Sama seperti Lazarus, Tuhan Yesus juga bangkit lagi ya. Nah, dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan Tuhan Yesus bertanya, apakah adik-adik percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Kalda mendengar suaranya? Ya, Kalda juga percaya. Jika kita memiliki anak Allah, adik-adik, maka kita dekat dengan Allah. Dan janjinya Tuhan Yesus untuk kita hidup kekal itu menjadi bagian kita. Kisah nyata kebangkitan Lazarus menegaskan bahwa Yesus adalah sumber hidup ya. Jadi Lazarus sanggup dibangkitkan, kita pun nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa dong yang kita lakukan sekarang ini? Sama seperti yang Maria lakukan adik-adik, yaitu menjalani waktu bersama Tuhan Yesus. Maria duduk dekat Tuhan Yesus. Dia mau dengerin apa yang jadi isi hati Tuhan Yesus. Sama seperti kita, selama kita hidup ini, kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau dengar apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan selama kita hidup ya, apa yang jadi ajaran Tuhan Yesus. Nah, itulah hal yang terpenting yang harus kita lakukan. Oke adik-adik, kita sampai ke super ayat. Super ayat kita minggu ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 12. Kalian udah bacakan ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Adik-adik, yuk kita sama-sama baca
Dengan semangat 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, kalau udah percaya, kita semua memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dan Hidup, sumber kehidupan kita, sehingga kita yakin bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sumber kebenaran kita hari ini adalah Yesus adalah sumber hidup. Yesus adalah sumber hidup. Oke adik-adik, Kak Elda mau berdoa untuk adik-adik semua. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing firman Tuhan hari ini. Kami belajar Bapa bahwa kehidupan kami bersumber hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang memegang setiap kehidupan kami, Engkau yang mengatur setiap kehidupan kami. Kami mau terus belajar percaya, kami mau terus dekat dengan Tuhan Yesus, dan kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang selalu membantu kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jenny. Sekarang kita mau ngapain nih? Apa? Iya, creative time. Tapi sebelumnya Kak Jenny mau nanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak cerita kayak tadi tentang apa sih? Ayo, coba yang kencang. Hah? Sumber air Sodekat? Bukan itu. Coba bilang yang lebih kencang lagi. Ayo. Kak Jenny lihat ada di sana yang mau jawab nih. Apa coba? Sumber berkat? Belum tepat. Dikit lagi hampir benar. Coba ada yang bisa? Itu tepat. Yesus sumber hidup kita. Jadi jadi sumber hidup kita siapa? Tuhan Yesus. Nah saat ini kakak mau ajarin adik-adik bermain dengan 4 bahan. Kok 4 bahan? Iya gampang banget, dan bahan-bahan ini adik-adik bisa menemukan di rumah. Yang pertama air ya. Nah di sini Kak Jenny punya air. Adik-adik bisa pakai air apa aja yang ada di rumah. Terus ada apa lagi? Spidol, pensil warna. Nah karena Kak Jenny nggak bawa pensil warna, hari ini Kak Jenny bawa stabilo. Kalau adik-adik punya pensil warna juga bisa dipakai ya. Terus ada piring. Tenang, kita bukan mau makan ya. Terus ada apa lagi? Tisu. Nah tisu ini kalau boleh yang adik-adik punya di rumah, tisu yang biasa mama-mama pakainya di dapur ya adik-adik ya. Tisu yang agak sedikit kasar dari yang biasa tisu yang buat khusus wajah itu. Nah cara mainnya kayak gimana nih? Pertama adik-adik ambil dulu 1 lembar tisu kayak gini. Terus diapain ya? Dilipat. Nanti baru Kak Jenny jelasin kenapa Kak Jenny kita bikin creative time seperti ini. Setelah itu dengan spidolnya kita gambar bunga. Nah pertama adik-adik bikin lingkaran. Tadi di kertas depannya doang. Kan lihat tadi 2 lipatan ya, terus dibuka. Oh tembusnya tapi dikit aja tembusnya. Masih di bagian depan. Setelah itu kita ukir bentuk bunga. Nah, kalau sudah jadi akan seperti ini. Coba adik-adik udah bisa belum? Pasti bisa ya. Nah, kalau sudah seperti itu, terus adik-adik buka yang di bagian yang tembusnya tadi. Nah, di bagian depannya jangan dulu gambar tangkainya ya sama daunnya, tapi gambarlah di bagian belakangnya. Jadi kalau ada 2 lipatan, di lipatan yang pertama tadi hanya gambar lingkaran dengan bunga-bunganya, tapi di bagian kedua adik-adik gambar bunga. Perjelas lagi gambarnya yang tadi kan, pasti tembus ya gambarnya. Terus gambar tangkai sama daunnya. Setelah itu kita ngapain? Warnain. Nah di sini kan tadi Kak Jenny bilang Kak Jenny pakai 2 warna ini. Kak Jenny warnain, dan kalau sudah diwarnain hasilnya akan seperti ini. Tada, ini di lembar kedua ya adik-adik. Nah coba ditutup dulu kalau lembar pertama. Nah kalau ditutup akan kelihatan seperti ini saja. Oke, coba dilihat lagi. Nah kalau dibuka kelihatan, jadi yang diwarnain yang di bagian dalamnya, di bagian depannya enggak ya, hanya seperti ini aja. Nah setelah itu tadi kan berapa tisu? 2 lembar tisu. Ambil lagi 1 lagi tisu seperti ini, dilipat juga menjadi 2. Nah ditaruh di belakangnya seperti ini. Lalu kita taruh di
tisu ini ke dalam piring yang sudah diisi air. Nah ini Kak Jenny taruh dulu airnya ya. Adik-adik bisa pakai air apa aja yang ada di rumah ya. Nah ini di piringnya udah ada air. Setelah itu kita taruh ya tisunya kira-kira. Ini kan dari jauh nggak kelihatan ya Kak, ada bunganya, ada tangkainya, daunnya nggak kelihatan kan? Bagaimana kalau sudah taruh di air, apakah akan kelihatan? Yuk kita lihat sama-sama. Wah. Nah, sudah jadi ya. Udah bisa dilihat warnanya? Itu punya Kak Jenny yang bisa adik-adik lihat di gambar. Itu udah berubah warna bunganya. Yang tadinya hanya biasa aja, tapi ketika kena air, dia berubah menjadi bunga yang indah, ada tangkai, ada daunnya. Maksudnya apa ya Kak Jenny? Nah, kalau pola bunga itu menggambarkan kehidupan kita. Kita di sini siapa? Kak Jenny maupun adik-adik di rumah. Sedangkan air di dalam piring ini melambangkan Tuhan Yesus sebagai sumber hidup kita. Terkadang kita atau yang menjadi pola bunga ini, kita seperti itu. Orang-orang akan melihat kita di luar, kok kayak nggak ada sesuatu yang istimewa. Iya nggak sih? Padahal kita punya Tuhan Yesus loh, yang sudah mau mati menyelamatkan kita, seperti tadi yang diceritain kan sama Kak Elda. Cuman karena kita suka ragu, kita kurang percaya, akhirnya kita banyak khawatir, banyak takut, jadi banyak kecewa, dan itu kadang nggak bisa menunjukkan itu ke orang-orang lain bahwa di hati kita tuh ada Tuhan Yesus yang bisa menggantikan kekhawatiran tadi. Sama seperti siapa? Maria dan Marta, mereka menangis sedih sekali. Padahal mereka harusnya percaya Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat. Nah adik-adik, terkadang kita seperti itu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita dekat dengan sumber hidup? Siapa sumber hidup? Sekali lagi Kak Jenny tanya. Tuhan Yesus. Ketika kita dekat sama Tuhan Yesus itu, maka kita akan diubahkan. Hidup kita akan terlihat seperti bunga yang sudah kenal air ini. Dia akan berubah warna dengan cantik, dan itu bisa dilihat orang-orang. Wah, hidup kita benar-benar dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah adik-adik, kiranya Creative Time ini juga bisa memberkati adik-adik di rumah ya. Nah jangan lupa dibuat Creative Time-nya, difoto dan dikirimkan ke kakak Rocky. Pastinya minta bantu mama papa ya. Oke, sudah saatnya kita mau memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Saatnya kami mau memberi bagi pekerjaan-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya adik-adik bisa memberikan persembahan yang pastinya bisa bantu mama papa dengan cara men-scan QR Code berikut ini. Oke, saatnya kita menyimak informasi untuk minggu depan. Salam adik-adik Rocky, semua dalam keadaan sukacita luar biasa. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah sumber kehidupan kita, dan juga sudah melakukan kegiatan kreativitas. Wow, luar biasa. Kita sekarang akan berdoa. Saya ajak adik-adik Rocky berdiri bagi yang bisa berdiri dimanapun berada. Dan juga papa mama boleh mendampinginya, boleh tumpang tangan. Karena kita akan berdoa untuk anak-anak kita, Rocky yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Karena kami tahu Tuhan menyertai anak-anak kami yang luar biasa. Dan kami tahu rancangan Tuhan untuk anak-anak kami adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang berdampak, berpengaruh untuk bangsa dan negara kami. Karena anak-anak ini adalah seperti anak panah di tangan pahlawan yang melesat dengan cepat sampai kepada tujuan yang Allah tetapkan bagi setiap anak-anak yang kami kasihi. Saat ini biarlah anak-anak ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, terus menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, menyenangkan sesama. Karena walaupun masih Rocky, tapi menjadi garam dan terang dunia. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat dari Bapa di sorga. Tetap Papa Mama tumpang tangan kepada
anak-anak tercinta dan kita akan terima berkat. Kita terima berkat dari Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Kami tahu Engkau selalu hadir untuk anak-anak yang kami kasihi. Saat ini berkat dari Bapa di sorga berkelimpahan tercurah untuk anak-anak kami. Mereka menjadi orang-orang yang tetap memancarkan cahaya kemuliaan Allah dimanapun mereka berada. Kami tahu mereka adalah orang-orang yang ada di dalam tuntunan Tuhan, tetap bergerak di bawah langit yang terbuka dengan berkat berkelimpahan yang datang dari Bapa di sorga, dengan hikmat yang tercurah senantiasa dan tetap sehat, kuat, segar dimanapun berada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai, sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.